teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kurnia Mufalaha. Nah, pada hari ini kita akan menjelaskan mengenai nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan juga literasi dan STEAM. Nah, kita yang saya maksud adalah orang spesial. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Nah teman-teman, sudah ada Mbak Laili di sini. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan membahas mengenai 3 konsep. Nah, yang pertama ada mengenai nilai agama dan budi pekerti. Mungkin di sini ada Mbak Laili bisa menjelaskan apa sih nilai agama dan budi pekerti itu untuk anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai salah satu capaian yang harus dicapai untuk anak usia dini, yaitu agama dan budi pekerti. Baik, jadi nilai agama dan budi pekerti itu adalah kita menanamkan nilai-nilai agama kepada anak usia dini, seperti menanamkan ibadah, kepercayaan tentang Tuhan, seperti itu, doa-doa, seperti itu. Untuk budi pekerti itu seperti realisasi dari nilai agama yang sudah ditanamkan kepada anak usia dini. Contohnya itu mengajarkan anak untuk saling menyayangi kepada hewan, tumbuhan, dan tanaman, seperti itu, mencintai hewan, saling menyayangi sesama teman, menghargai sesama teman, dan orang yang lebih tua, seperti itu. Baik, contoh lain lagi itu seperti kebiasaan perilaku baik yang dilakukan anak, seperti mengaji, dan kebiasaan selanjutnya membiasakan sholat, mengajak anak sholat, membiasakan anak berdoa sebelum makan, seperti itu. Lalu contoh lain lagi, ketika orang tuanya kesusahan, si anak inisiatif untuk membantu. Kan banyak anak yang memiliki inisiatif tinggi. Nah, seperti itu, membantu orang tua, menyapu walaupun terkadang masih tersisa, membereskan mainan, seperti itu. Jadi anak secara refleks mengikuti nalurinya untuk membantu orang tua sesuai dengan budi pekerti yang anak pahami. Nah, selanjutnya tadi kita udah mendengarkan tentang penjelasan mengenai nilai agama dan budi pekerti. Oke, berarti selanjutnya Mbak Leli, saya mau tanya dong, kira-kira pasti ada dong tujuan dari nilai agama dan budi pekerti itu sendiri pada pendidikan anak usia dini. Betul, ada beberapa tujuan dari nilai agama dan budi pekerti, capaian yang ingin dicapai anak usia dini ini, yaitu yang pertama itu mengenal Tuhan, seperti tempat ibadah, contohnya orang Islam ya di masjid, mengenal Tuhan, seperti itu. Selanjutnya ada berpartisipasi, tujuannya itu untuk berpartisipasi dalam kegiatan agama, seperti Isra Mi'raj, anak ikut meramaikan Maulid Nabi, seperti menyambut bulan Ramadan, seperti itu. Selanjutnya itu tujuan selanjutnya itu melafalkan Al-Quran atau anak usia dini Iqra, seperti itu, dan hafalan-hafalan. Kalau di TK biasanya ada hafalan doa-doa pendek, surat pendek, itu seperti ya itu tadi contohnya, membiasakan anak berdoa sebelum makan, seperti itu, bangun tidur. Iya, oke. Bagus sekali ya teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah mengetahui dan Mbak Laili juga sudah menjelaskan mengenai pengertian nilai agama dan budi pekerti serta tujuan dari budi pekerti itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas dan ingin mengetahui sendiri dari Mbak Laili tentang
jati diri pada anak usia dini, ya Mbak Laili ya. Mbak Laili, menurut kamu itu jati diri itu capaiannya pada anak itu apa? Capaian jati diri pada anak usia dini itu seperti yang kita ketahui ya, jati diri itu apa dulu sih? Jati diri itu seperti anak mengenal dirinya dan kelompoknya. Seperti anak itu mengetahui perasaan anak. Misalnya seperti mengetahui emosinya. Anak itu sedang marah atau sedang berbahagia, seperti itu. Dan ada beberapa emosi yang anak harus ekspresifkan. Itu. Jadi anak itu sadar mengenai perilakunya dia sendiri gitu ya. Betul, perilaku baik, perilaku buruk. Anak sudah mulai sadar mengenai sifat yang dia miliki, dia bisa mengontrol emosinya dia sendiri. Betul. Bisa mengontrol emosi atau belum. Seperti itu. Wah, oke, teman-teman. Setelah tadi Mbak Laili menjelaskan secara singkat mengenai jati diri pada anak usia dini, selanjutnya mungkin Mbak Laili juga bisa menjelaskan mengenai tujuan jati diri itu sendiri pada anak usia dini. Baik, saya akan menyampaikan sedikit dan beberapa tujuan dari elemen jati diri ini ya. Elemen jati diri itu memiliki beberapa tujuan seperti anak itu mampu mengontrol ekspresi atau perasaan dirinya sendiri, terus memiliki rasa empati, lalu anak mau untuk berbagi kepada teman-teman. Contohnya seperti kalau di sekolah itu biasanya guru-guru mengajarkan anak untuk berbagi, saling berbagi, misalnya sedang snack time, itu saling berbagi. Berbagi mainan, berbagi makanan, berbagi barang kesukaannya gitu ya. Betul. Wah, teman-teman, kita sudah di akhir materi nih, yaitu literasi dan STEAM. Nah, mungkin aku juga nggak tahu ya, kurang memahami mengenai literasi dan STEAM itu sendiri. Nah, Mbak Laili, menurut pandangan kamu, capaian literasi dan STEAM itu bagaimana sih? Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai literasi dan STEAM. Literasi itu apa sih? Literasi itu anak, misalnya keinginan anak untuk membaca, seperti itu kan. Kalau anak usia dini biasanya belajar baca, termasuk juga membaca Iqra. Nah, keinginan anak itu seberapa anak tertarik untuk membaca, seperti itu. Selanjutnya itu ada STEAM. STEAM itu ada sains, teknologi, terus matematika dan seni. Nah, kalau teknologi anak usia dini itu bisa termasuk juga seperti alat tulisnya, alat tulis penggaris, pensil, pulpen, seperti itu. Itu termasuk teknologi. Gunting untuk menggunting kan. Nah, selanjutnya tadi teknologi sudah. Selanjutnya ada matematika, anak mengenal simbol angka, bilangan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada matematika sudah. Seni itu bisa juga mengenai kreativitas anak, bagaimana anak melipat kertas, seperti origami, terus gerakan anak, bisa juga karena kadang anak yang ikut tari ya, anak ikut ekstra tari, seperti itu. Seni rupa boleh juga. Jadi Mbak Laili, jadi menurut kamu dari ketiga capaian ini, inovasi apa saja sih yang bisa guru lakukan? Baik, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai inovasi. Nah, di sini peran guru sangat penting ya untuk anak usia dini di sebuah sekolah. Dari ketiga capaian ini setiap harinya harus ada inovasi. Kenapa? Supaya anak tidak merasa bosan. Mungkin bisa dari cara belajarnya, misalnya
dari cara belajar seni. Seni itu nanti bisa berubah-ubah. Seperti hari ini menari, besok bisa melipat kertas atau membuat gerakan-gerakan dengan lagu seperti itu. Lalu inovasi apalagi? Ada inovasi dari teknologi tadi. Inovasi dari teknologi itu bisa menggunting, bisa mengecat menggunakan cat seperti itu. Lalu ada teknologi bisa menggaris seperti itu. Lalu selanjutnya literasi. Inovasi dari literasi itu bisa melalui anak sendiri yang membaca dengan berbagai imajinasinya, bisa guru yang bercerita seperti itu. Lalu ada matematika. Matematika tidak harus disampaikan dengan 1, 2, 3 seperti itu. Bisa dengan melompat misalnya ada bolanya 3, ada bolanya berapa, itu juga sebagai pengenalan angka juga, dengan melompat tapi disertakan dengan angkanya seperti itu. Selanjutnya ada dalam agama dan bukti pekerti ini harus juga berinovasi, harus ya supaya tidak membosankan, harus berinovasi misalnya dengan praktek diiringi juga, misalnya praktek wudhu itu dengan lagu seperti itu. Dan agama bisa membaca Iqra tadi, tapi tidak harus membaca langsung, bisa melalui menempelkan huruf hijaiyahnya seperti itu. Selanjutnya mengenai jati diri ya. Jati diri ini bisa melalui kerjasama bersama teman, seni peran seperti itu, misalnya bermain peran, masak-masakan. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.